Seru nih. Jadi di media sosial, di YouTube ataupun di TikTok, kita banyak mendapat tampilan para mu'alaf. Dan itu semuanya keren, semuanya bagus, termasuk yang terakhir muncul yaitu Dr. Richard Lee yang menyembunyikan kemu'alafannya 2 tahun yang lalu dan baru ngaku sekarang. Semuanya keren dan semua jadi tontonan di YouTube yang kira-kira menjadi datang disusul dengan yang lain, disusul dengan yang lain, dan semakin seru. Dan tentunya ini akan semakin mengencourage mereka yang sudah ingin mu'alaf tapi ragu-ragu menjadi melakukan mu'alaf secara segera. Kita kupas lebih detail. Bismillahirrahmanirrahim. Mendadak mu'alaf. Ya, kali ini Eko Papa ingin mengulas mengenai kejadian dan beberapa fenomena mu'alaf yang seolah-olah berbondong-bondong, atau mungkin bukan berbondong-bondong tetapi silih berganti. Si A, si B, si C, dari mulai Reza Rahadian, Dewi Sandra, Junior Lim, Christian Sugiono, Dian Sastro, Deddy Corbuzier, Roger Danuarta, Marcel Siaan, Sandi Tumewa, Natalie Hoser, Dondi Tan, Denny Lim, Felix Xiao, Dr. Tirta, dan masih banyak lagi listnya. Kenapa mereka mu'alaf? Ya, tentunya mereka mu'alaf bukan karena ditakut-takutin, bukan karena dibayar, atau bukan karena ikut-ikutan. Kita tahu nama-nama yang kita sebut semuanya tersebut adalah kalangan elit, artis, atau intelektual yang sangat independen, sangat paham, dan tidak bisa dibujuk rayu hanya untuk meninggalkan agamanya yang lama dan berpindah ke agama Islam. Jadi fenomena mendadak mu'alaf ini sangat menarik. Kita sebagai kaum Islam yang sudah dari lahir sudah Islam, alhamdulillah semakin dewasa, keislaman kita semakin mantap, semakin matang, dan bahkan semakin menuju kepada tuntunan syariat yang murni, yang sudah diteliti bahwa beberapa syariat-syariat yang tambahan-tambahan yang memang tidak dicontohkan Rasulullah pelan-pelan kita tinggalkan. Nah, itu mengenai syariat. Barangkali kita bisa cerita dalam satu video tersendiri mengenai syariat. Namun yang dikaitkan dengan mu'alaf adalah akidah. Ya, akidah ini jauh lebih penting daripada syariat. Akidah ini adalah merupakan pokok, ya. Sementara syariat itu ada cabang-cabang, dan itu sering diutarakan oleh para ulama, yang bahkan ulama kiri, ulama kanan, ulama tengah, mereka selalu nggak usah kita berdebat mengenai syariat, karena itu banyak referensinya dan banyak alasannya kenapa mengikuti ini, mengikuti itu, bahkan mazhab imam pun ada 4. Nah, jadi itu makanya memang tidak seharusnya kita mengupas terlalu detail mengenai syariat, karena ujung-ujungnya memang para ulama kita pun juga punya pandangan yang berbeda-beda. Oke, kembali mengenai mu'alaf. Sebetulnya dibalik, atau mungkin lebih cocok, bahwa mu'alaf yang terungkap di permukaan ini adalah seperti pucuk gunung es. Jadi sebetulnya yang berkeinginan mu'alaf atau bahkan sudah melakukan mu'alaf pun sudah lebih banyak dari yang terungkap di media. Contohnya saja dokter siapa ini yang dari orang Palembang ini, sampai lupa. Dia sudah 2 tahun bermu'alaf, tetapi sengaja
menyembunyikan identitas kemu'alafannya. Namun seru dia karena dia juga orang media, aktif di media, sehingga selalu di samping bersembunyi tetapi juga dia muncul muncul seolah-olah diskusinya seolah-olah bukan mengolok-olok ya, mempertanyakan bener nggak sih Islam itu begini-begini, bener nggak sih Islam itu begitu-begitu. Jadi alasan-alasan mereka bermualaf tentunya banyak yang satu sama lain berbeda-beda. Contohnya, satu contoh Dr. Tirta, sudah lama dia, sudah hampir 15 tahun bermualaf. Dia bermimpi, tapi waktu kecil dia juga punya satu pengalaman rohani bahwa mendengarkan ceramah seorang ustadz yang masuk ke dalam jiwanya, namun hanya tersimpan sampai dia betul-betul dewasa. Jadi itu Dr. Tirta, tapi yang lain-lain punya pengalaman yang sangat berbeda. Yang ingin kita kupas sedikit, kita ingin ulik sedikit adalah mereka yang sudah tahu tentang kebenaran akidah Islam tetapi tidak mau bermualaf. Nah, ini seru ini. Kenapa begitu? Pasti ada alasannya. Nah, coba alasan-alasan mereka itu apakah beralasan ataukah mereka masih enggan saja? Sebetulnya kalau dipilah-pilah hanya ada 3 alasan. Satu adalah masih ingin mendalami lagi. Nah, yang kedua sulit keluar dari lingkungan. Nah, betul ya. Dan yang ketiga masih merasa gak level. Nah, 3 itu aja. Alasan yang lain mungkin merupakan bagian daripada 3 itu. Coba kita masih mau mendalami yang alasan yang pertama. Dia itu masih penasaran. Agama yang sekarang dipeluknya itu sudah mendarah daging. Ujuk-ujuk disuruh merubah bahwa dari A kok menjadi B, dari di sebelah kiri kok menjadi di sebelah kanan. Dari menyembah ini kemudian nggak boleh kita sembah lagi. Itu membuat dia penasaran, meskipun apa yang disembah oleh Islam itu dia sudah yakin, iya ini bener nih agamaku, sebetulnya ragu-ragu dulu. Nah, itu yang kelompok 1. Jadi juga ada beberapa unsur-unsur di dalam Islam yang sulit mereka terima, misalnya tradisi poligami atau hal-hal yang lain yang sangat menjurus, hanya sifatnya ingin melecehkan tanpa mau masuk ke dalam esensi kenapa hal itu terjadi. Kemudian sulit keluar dari lingkungannya yang alasan yang nomor 2. Itu sebetulnya berarti dia belum siap untuk bermualaf. Kenapa? Karena ya lingkungan bisa lingkungan keluarga, bahwa dia akan menghadapi perubahan yang hebat, dikeluarkan dari marganya atau dari keluarganya atau dari bla bla bla, atau juga dia betul-betul sudah tersandera hidupnya dengan atasannya, dengan perusahaan dia bekerja, bahwa kalau dia mualaf pasti akan dipecat. Nah, jadi lingkungan yang memegang erat dia. Kasihan ini, kelompok ini kasihan, tidak independen. Berarti dia mengakui sebuah kebenaran tetapi enggan untuk menuju ke kebenaran itu. Dan yang alasan yang ketiga, yang terakhir adalah gak level. Kita orang yang kita biasa keluar masuk hotel, kita biasa ini sembahyang dengan pakaian jas necis dan pakai sepatu, ini kenapa harus berkumuh-kumuh masuk masjid? Ya, memang harus kita akui bahwa masjid kita masih banyak yang harus diperbaiki, banyak yang harus dibenahi. Namun sebetulnya kalau kita lihat fakta, seluruh masjid di Jakarta nggak ada yang kumuh sekarang, kecuali masjid di gang-gang ya. Seluruh masjid yang bisa menyelenggarakan sholat Jumat tidak ada yang kumuh. Bahkan musola di mal-mal dibuat sedemikian wanginya, dan bahkan tempat wudhu dan WC-nya dijaga 1 atau 2 petugas agar rapi semuanya, dan secara interval dikasih pewangi ruangan. Jadi Islam tidak sejorok yang mereka pikirkan sebelum-sebelumnya. Jadi kemudian aku kaya, keluargaku semua kaya, temanku hanya orang kaya saja. Kalau aku berislam ria, aku mendadak harus duduk sama mereka-mereka yang bajunya kumal, yang ini, yang itu. Nah, ini berarti dia sudah terdampak dengan sindrom hedonisme, bahwa hidup itu harus nikmat, hidup itu harus mewah, hidup itu harus luxurious.
dia tidak sadar bahwa manakala dia nanti sakit dan terlentang di tempat tidur di rumah sakit sehebat apapun, dia tidak berdaya apa-apa, dan harta kekayaannya yang besar, yang banyak pun juga tidak bisa menyembuhkan dia. Nah, itu adalah 3 alasan utama kenapa mereka enggan bermualaf. Ayo, mungkin ada para penonton yang punya alasan yang lain. Coba tolong di-share di sini ya.